Kelebihan dan kekurangan Innova Zenix, cocok buat keluarga kamu. Kelebihan dan kekurangan Toyota All New Innova Zenix memang tidak diketahui oleh banyak orang. Maklum, mobil ini baru meluncur pada kuartal keempat tahun 2022 lalu. Kami pun baru mendapat kesempatan untuk melakukan test drive menjelang akhir tahun lalu. Usai mencicipi, ada beberapa poin yang bisa kami simpulkan. Pada artikel ini, kami akan menyebutkan daftar kelebihan dan kekurangan yang ada pada Toyota All New Kijang Innova Zenix. Diharapkan beberapa poin di bawah ini bisa menjadi panduan Anda sebelum memutuskan untuk membeli mobil. Kelebihan Toyota All New Kijang Innova Zenix. Kijang Innova Zenix, varian terbaru dari mobil keluarga legendaris Toyota, menawarkan sejumlah kelebihan yang membuatnya layak dipertimbangkan sebagai pilihan kendaraan untuk memenuhi kebutuhan harian keluarga. Dalam artikel ini, kami akan membahas secara detail mengenai kelebihan Innova Zenix yang membuatnya berbeda dari varian Kijang Innova lainnya dan mobil keluarga pada umumnya. Mesin baru. Pada ulasan kelebihan All New Kijang Innova Zenix pertama yang jadi perhatian adalah dua mesin baru pada Kijang generasi ke-7 ini. Mesin pertama merupakan mesin bensin berkode M20AFKS, lalu kedua adalah mesin hibrid yang hadir dengan kode M20AFXS. Berikut ini data spesifikasi All New Innova Zenix. Spesifikasi mesin bensin Innova Zenix. Kapasitas 1987 cc, jumlah silinder 4 silinder, teknologi DOHC, chain drive, dual VVTi, direct injection, port injection, D4S, sistem tenaga maksimum 171 tenaga kuda, Akeong 6600 revolusi per menit, torsi maksimum 205 Nm, Akeong 4,500 sampai 4,900 revolusi per menit, penggerak roda depan, transmisi otomatis, cut, kapasitas tangki BBM 52 liter. Spesifikasi mesin hibrid Innova Zenix. Kapasitas 1987 cc, jumlah silinder 4 silinder, teknologi DOHC, chain drive, dual VVTi, direct injection, port injection, D4S system, tenaga mesin bensin 149 tenaga kuda, Akeong 6000 revolusi per menit, torsi mesin bensin 187 Nm, Akeong 4,400 sampai 5,200 revolusi per menit, tenaga gabungan 183 tenaga kuda, Akeong 6000 revolusi per menit, torsi gabungan 205 Nm, penggerak roda depan, transmisi otomatis, cut, kapasitas tangki BBM 52 liter. Irit BBM. Kelebihan Toyota All New Innova Zenix lainnya yakni konsumsi BBM yang irit. Kedua mesin tersebut memiliki konsumsi BBM yang jauh lebih irit. Sebagai gambaran, kami sudah mencoba kedua mesin tersebut saat sesi test drive beberapa waktu lalu ke Yogyakarta, Jawa Tengah. Hasilnya, terdapat peningkatan efisiensi jika dibandingkan dengan Kijang Innova Reborn atau generasi sebelumnya. Untuk pemakaian dalam kota, Zenix setidaknya memiliki konsumsi BBM di kisaran 1,10 sampai 15 km per liter. Ketika dipakai pada kecepatan konstan di jalan tol, angkanya bisa mencapai kisaran 1:17 km/liter. Sementara itu, mesin hibrid yang ada pada Innova Zenix terpantau punya konsumsi BBM yang jauh lebih baik. Tapi, efisiensi ini akan sangat terasa ketika digunakan pada kemacetan. Pada saat kecepatan rendah di bawah 40 km per jam, mesin listrik secara otomatis akan bekerja. Ketika jalan sudah lancar dan kecepatan sudah di atas 40 km per jam, maka secara otomatis mesin bensin yang akan bekerja. Berdasarkan pengalaman kami, ketika digunakan pada kecepatan rendah atau kemacetan, konsumsi BBM mesin hibrid bisa mencapai pukul 1,21 km/liter. Namun, ketika digunakan pada kondisi jalan normal, konsumsi BBM tak berbeda jauh dengan mesin bensin. Nyaman. Kenyamanan berkendara menjadi poin utama yang ada di Innova Zenix. Maklum saja, Zenix berbagi platform dengan Voxy terbaru. Platform yang dipakai yakni Toyota New Global Architecture (TNGAC) atau GAC. Menurut Hideki Mizuma, Chief Engineer of Toyota Motor Corporation, platform ini memiliki banyak kelebihan.
Salah satunya mampu membuat kabin menjadi lebih lega, posisi duduk lebih nyaman, dan punya handling lebih baik dari generasi sebelumnya. Rangka pada GAC ini membuat bangku baris kedua lebih mundur 330 mm dan lebih rendah 20 mm. Manfaat tersebut membuat posisi duduk menjadi lebih baik lagi. Lantas, bagaimana dengan bantingannya? Suspensi yang dihasilkan terbilang lebih lembut dari generasi sebelumnya. Handling saat bermanuver juga membaik, sehingga memberikan pengalaman berkendara baru. Pada varian hibrid, karakter suspensinya terasa lebih lembut lagi dibanding non-hibrid. Kami menduga hal tersebut disebabkan oleh adanya baterai sehingga membuat karakternya lebih empuk. Panoramic sunroof. Kelebihan dan kekurangan lain pada Innova Zenix yakni adanya panoramic sunroof. Ini merupakan kali pertama Kijang dibekali dengan fitur panoramic sunroof. Ukuran panoramic sunroof yang dipasang juga cukup besar. Penumpang bisa membuka penutup maupun membuka kaca sesuai kebutuhan. Adanya fitur ini semakin menegaskan jika Innova Zenix saat ini merupakan mobil keluarga mewah. Maklum saja, harga varian tertingginya sudah di atas 600 juta rupiah. Rear Seat Entertainment RSE. Adanya fitur Rear Seat Entertainment RSE pada Innova Zenix juga menjadi kelebihan lain. Fitur ini terdapat di bagian belakang jok baris pertama. Penumpang baris kedua bisa menyetel perangkat hiburan yang ada di masing-masing layar tanpa harus berebut satu sama lain. Di dalam layar tersebut terdiri dari beberapa hiburan seperti Netflix, Spotify, musik, video, dan lainnya. Dengan adanya fitur ini, penumpang depan dan baris kedua tentu tak perlu lagi berebut menyetel hiburan. Ottoman elektrik. Pada varian tertinggi, jok captain seat sudah dibekali dengan fitur Ottoman elektrik. Fitur ini membuat penumpang belakang bisa mendapatkan posisi duduk nyaman lewat sanggahan kaki. Sanggahan kaki ini bisa digunakan lewat pengaturan di sisi kiri atau kanan jok baris kedua. Sandaran kaki seperti ini umumnya ditemui pada mobil-mobil mewah dengan harga di atas Rp800 jutaan. Namun, pemilik Innova Zenix kini bisa merasakan fitur tersebut. Sayangnya, fitur Ottoman ini hanya ada pada varian tertinggi saja atau tipe Ki. Varian di bawahnya belum dibekali dengan Ottoman elektrik. Toyota Safety Sense TSS. Kelebihan lain dari Innova Zenix yakni memiliki fitur Toyota Safety Sense TSS 3.0. Ada beberapa hal baru pada TSS 3.0 dibanding TSS 2.0. Pertama, jarak deteksi ke depan menjadi lebih luas, baik ke atas maupun ke bawah, dan ke kanan maupun ke kiri. Selain itu, deteksi ke depan kini bisa melihat objek bergerak lebih luas, bahkan dengan jarak yang lebih dekat. Kedua improvement ini masuk ke dalam aspek teknis pada radar. TSS versi 3.0 pada Innova Zenix ini juga dapat mendeteksi pejalan kaki dan pengendara sepeda dari arah berlawanan. Sistem ini juga bisa mendeteksi kendaraan lain dan pengendara sepeda motor yang melintas di persimpangan. Voice Command. Untuk membuka dan menutup pintu belakang bisa dilakukan lewat perintah suara. Caranya dengan mendekatkan diri ke pintu belakang lalu ucapkan, "Hai, Innova," kemudian diikuti dengan mengucapkan, "Buka pintu," atau "Tutup pintu." Untuk dapat membuka dan menutup, mobil harus dalam posisi terkunci. Toyota menanamkan speaker di bagian atas plat nomor belakang dan di bagian atas pintu saat posisi terbuka. Disarankan pemilik mobil agar tidak menyemprotkan air secara langsung ke bagian speaker ini. Kekurangan Innova Zenix. Meskipun Kijang Innova Zenix menawarkan sejumlah kelebihan, tapi mobil keluarga terbaru dari Toyota ini tidak luput dari kekurangan-kekurangan yang perlu diperhatikan. Sekarang, yuk kita bahas mengenai kekurangan Innova Zenix yang dapat menjadi pertimbangan bagi calon pembeli sebelum memutuskan untuk membeli mobil keluarga ini. Harga mahal. Setelah membahas kelebihan dari Innova Zenix, sekarang saatnya membahas tentang kekurangan. Kekurangan Innova Zenix pertama yakni harga yang mahal. Perlu diketahui, awalnya Toyota memproduksi Kijang sebagai kendaraan rakyat murah. Namun, pada tahun 2022 lalu,
Toyota secara tidak langsung membuat Kijang yang dulunya mobil murah kini naik kelas menjadi mobil mewah. Harga varian terendahnya ada di Rp419 juta untuk tipe GCVT dan tertingginya dibanderol Rp614 juta untuk tipe Ki Hybrid TSS. Rp400 jutaan bukanlah harga yang murah bagi semua kalangan. Menurut kami mobil ini tak cocok lagi disebut sebagai mobil rakyat. Mana ada mobil rakyat harganya di atas Rp600 juta. Tolong koreksi jika kami salah ya, Carmudian. Pengaturan jok manual. Dengan harga mahal yang harus dikeluarkan konsumen, sayangnya mereka belum mendapatkan pengaturan jok elektrik. Jika dibandingkan dengan Innova Reborn, jok pengemudi sudah dilengkapi dengan pengaturan elektrik. Hal ini menjadi salah satu kekurangan yang ada di mobil tersebut. Jok penumpang depan Zenix juga masih menggunakan pengaturan manual. Jika dibekali dengan elektrik tentu akan menambah kenyamanan bagi penumpang. Kesimpulan kelebihan dan kekurangan Innova Zenix. Setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan Innova Zenix di atas, setidaknya Carmudian bisa mengetahui lebih jauh tentang informasi mobil ini. Secara keseluruhan, Innova Zenix bisa dibilang menjadi salah satu mobil yang punya kenyamanan cukup baik. Sayangnya harga yang ditawarkan terbilang cukup tinggi untuk mayoritas masyarakat tanah air. Namun, fitur yang diberikan pada kendaraan 7 penumpang ini terbilang cukup banyak dan worth it to buy. Beberapa kelebihan dan kekurangan Innova Zenix di atas diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan Carmudian sebelum benar-benar memutuskan untuk membeli.